Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Mari ibu kita mengucapkan sama-sama syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa bu kita baca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena apa ibu? Di pagi hari menjelang siang ini, sebagai orang Islam yang beriman, beriman kita ya bu? Ya beriman kita karena hari ini kita semua puasa. Saya yakin itu. Kita semua yang di masjid ini adalah orang yang beriman. Dan saya yakin itu karena iman kita lah yang kuat sehingga kita berkumpul di sini. Untuk apa? Mengisi bulan Ramadan dengan berbagai ibadah sunat dan wajib. Karena iman kita lah, makanya kita bertahan lapar-lapar, dahaga-dahaga, ngantuk-ngantuk, capek-capek. Itu semua karena iman dalam hati kita. Maka bersyukurlah kita karena Allah Subhanahu wa taala memberikan iman itu kepada diri kita, layak kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ibu-ibu ya, jangan lupa bersyukur. Banyak sekali pemberian Allah kepada kita. Jangankan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tetapi belum tentu diberikan Allah kepada hambanya yang lain. Buktinya apa ibu? Nikmat iman itu tidak semua memilikinya. Banyak di luar sana orang Islam, KTP-nya Islam, pakai jilbab, tapi tak puasa. Banyak. Maka kita layak untuk bersyukur bahwa kita diberikan Allah nama orang yang beriman. Syukur ya bu ya. Selanjutnya selawat berangkai salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bu kita berselawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak, pada saat tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi pertolongan, bahkan anak, saudara, keluarga, suami pun akan mengabaikan kita. Orang-orang terdekat kita pun akan mencuekin kita. Tapi syafaat dari Rasulullah akan kita peroleh. Untuk itu perbanyaklah membaca salawat ibu ya. Apalagi khusus di bulan Ramadan. Perbanyak ya. Baik ibu-ibu yang saya cintai, hari ini saya sangat senang. Ini yang kedua kali saya dikasih kesempatan oleh Ibu Ketua BKMT dan Ibu pengurus lainnya untuk mengisi tausiah Ramadan. Jika Ibu ingat tahun lalu juga saya ada di sini Bu. Kalau mungkin Ibu ingat. Nama saya Bu Martarum Borupandia. Kami ini Ibu penyuluh agama Islam yang ditugaskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan pencerahan kepada umat melalui kegiatan-kegiatan agama. Dan juga penyuluh agama Islam ini, kami ini adalah penyambung lidah pemerintah ibu, termasuk menyampaikan program-program pemerintah kepada umat dan masyarakat. Namun karena ini adalah momen Ramadan, maka kami akan menyampaikan tentang Ramadan. Di lain waktu kita bisa bahas yang lain. Baik, kita semua sudah menjadi orang yang beruntung karena kita termasuk orang yang beriman. Semoga Allah mengabulkan semua doa-doa dan pinta-pinta kita selama Ramadan. Perbanyaklah berdoa. Berdoalah sedoa-doanya ibu. Mintalah seminta-mintanya apa yang kita butuhkan. Ya bu ya, ini kesempatan kita bulan yang penuh berkah. Apapun yang kita minta, kalau saya pribadi yakin, seyakin-yakinnya insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kurang dalam hidup kita bu? Rezeki, minta. Jodoh anak, minta. Anak belum mendapat pekerjaan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, minta kepada Allah. Bulan Ramadan nanti ada satu malam, namanya malam Lailatul Qadar.
Malam yang sama apabila kita melakukan ibadah di malam itu diterima Allah, amal ibadah sama dengan 1000 tahun. Ya, 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Coba bayangkan ibu banyaknya. Jika malam itu kita ketemu. Kapan malam-malam Lailatul Qadar itu? Yaitu malam-malam ganjil sesudah Ramadan ke-20. Hari ini kita masuk Ramadan ke berapa, Bu? Ke-19. Besok 20. Berarti sejak malam 21, mulai besok malam kita tungguin, Bu. Kita perbanyak amal-amal ibadah di malam bulan Ramadan agar kita bisa memperoleh dan berada di malam Lailatul Qadar itu. Malam tanggal 21, menurut hadis itu di malam-malam ganjil. Malam tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ada 5 malam kita antengin, Ibu. Bahasa Jawanya apa antengin? Kita tungguin apa? Kalau bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawa tungguin. Enteni. Ada 5 malam kita enteni, Ibu. Yepeteon. Mulai besok malam ya, Bu. Besok adalah puasa ke-20. Berarti malamnya udah masuk malam 21. Maka jangan lupa, Bu, kita tungguin malam dulu. Apa kita lakukan di sana, Ibu? Perbanyaklah istighfar. Dosa-dosa kita yang banyak dulu. Dosa-dosa kita kepada suami kita yang dibilang Ustadz tadi, yang suka marah, suka merajuk, suka membentak, keguan suara daripada suami. Perbanyak istighfar di situ dulu. Perbanyak zikir, ya kan? Sama menantu kita resek, kita dengki. Istighfar di situ, Ibu. Itulah waktunya diberikan Allah. Banyak kan mertua gak suka sama menantunya, padahal menantunya udah sayang sama mertuanya. Maka kita perbaiki diri kita semua untuk masa yang akan datang. Berzikir, beristighfar, berselawat. 5 malam, Bu, kita eteon, ya, kita tungguin supaya kita berada di malam Lailatul Qadar. Kemudian, Ibu, dalam kesempatan ini mungkin saya kaitkan akan ke bulan Ramadan. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Mau, Bu, termasuk kita yang dirindukan? Surga malung tu iba. Biar deh. Amalan apakah gerangan? Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Apabila 4 amalan ini kita laksanakan bertepatan juga dengan bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita tahu berapa kali lipat. Tidak sanggup kita menghitungnya. Karena puasa itu adalah milik Allah. Maka Allah yang akan membalasnya, tidak bisa kita menghitungkannya. Apabila keempat amalan ini kita laksanakan, di samping kita juga akan mendapat pahala yang berlipat ganda, karena di dalam bulan Ramadan kita juga akan termasuk hamba atau golongan yang dirindukan oleh surga. Apa itu? Yang pertama, Ibu, catat, Ibu. Yang pertama, Ibu, saya kaji dari bawah. Yang pertama, Ibu, yang dirindukan oleh surga adalah golongan orang-orang yang menjaga lisannya. Kenapa dengan lisan, Ibu? Mulut. Apabila kita bisa menjaga lidah kita, maka amanlah hidup ini, Bu. Lisan atau lidah itu seperti 2 sisi mata pisau. Lidah kita ini bisa menjadi kebaikan, tapi lidah ini juga bisa akan menjadi keburukan bagi diri kita dan orang lain. Gibah. Ibu pernah menggibah? Pernah. Namimah? Pernah, Bu? Pernah. Menfitnah? Pernah enggak, Bu? Pernah. Istighfar kita, Bu, di bulan Ramadan. Apa itu gibah? Menggibah itu ada satu perempuan, misalkan dia pezina, betul-betul berzina, maaf, WTS. Kita tahu dia WTS, lalu kita ceritakan ke sana kemari. Tujuan kita supaya orang tahu dia itu WTS. Itu namanya menggibah, Ibu. Tak perlu kita lakukan itu. Berdosa kita menggibah, Ibu. Walaupun yang kita kecetkan itu benar adanya, nyata,
Tapi Allah melarang kita untuk menggibah. Allah melarang kita untuk menceritakan, membuka aib saudara kita. Itu gibah. Pernah kita menggibah, Ibu? Pernah. Saya pun pernah tanpa saya sadari. Tapi setelah kita mengaji ini nanti Bu jangan lagi menggibah ya Bu ya. Bagaimana hukuman diberikan Allah kepada orang yang menggibah? Diumpamakan Allah, orang yang suka menggibah saudaranya itu sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Itulah Bu, menggibah itu. Jadi jangan kita menggibah, walaupun kita tahu saudara kita itu melakukan keburukan, lebih baik kita tutup aibnya. Jangan diceritakan. Allah Maha tahu dan lebih tahu daripada kita. Kurangi dosa kita, jangan kita ikut berdosa gara-gara dia yang seorang pendosa. Dia kok yang berzina, dia kok yang selingkuh, dia yang mencuri, dia yang pembohong. Kita libatkan diri kita kepada dirinya yang pendosa itu. Jadi jangan menggibah. Ini Islam, ajaran Islam. Ya Bu ya. Kemudian apa itu namimah? Namimah itu adalah perbuatan orang yang mengadu domba. Kecet konia tu son, natuari do konsiano ko songonon, konse do konsiano ko songonon. Semalam kau dibilang, kau diceritakannya begini, nyampe diadu domba sehingga akhirnya berantem. Satu kampung sini dengan kampung sana ribut. Karena apa? Kampung sana satu keluarga, satu sini satu keluarga, itu namimah. Dan itu juga sangat dilarang oleh agama kita. Pernah suatu hari Ibu, Rasulullah itu berjalan di tengah kuburan bersama sahabat. Lalu sahabat mendengar di dalam kuburan itu ada orang berjerit-jerit minta tolong. Lalu ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa itu jasad yang sudah dikubur itu menjerit-jerit dalam kubur?" Ada dua penyebabnya Ibu. Yang pertama karena dia tidak istinjak pada saat dia BAB dan buang air kecil. Dia tidak cebok. Maka orang yang tidak mensucikan dirinya dari najisnya karena buang air besar atau kecil, dia akan disiksa di dalam kubur. Itu hadis sahih. Dan yang kedua, kenapa itu manusia yang sudah di dalam kubur itu disiksa ya Rasulullah? Karena dia tadi tukang gosip tadi Bu. Karena dia tadi tukang gibah dan namimah tadi. Belum di akhirat Bu, di kubur kita sudah disiksa karena gibah dan namimah tadi. Jadi apabila kita bisa menjaga lisan kita ini Ibu, maka kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Di samping kita terlepas dari siksa kubur tadi karena melakukan gibah dan namimah tadi, kita juga termasuk yang kelompok yang dirindukan oleh surga. Jadi jaga lisan kita ya Bu ya. Jaga lisan kita. Jangan hanya karena lagi puasa aja baru puasa bibirnya. Selesai puasa gibah nyam kiri kanan. Selagi puasa oke lah. Tidak boleh berbohong, tidak boleh menceritakan orang karena takut bisa mengurangi pahala daripada puasanya. Nah, kebiasaan kita di bulan Ramadan tentang untuk menjaga lisan kita ini hendaknya juga bisa kita laksanakan di masa-masa yang akan datang. Oke ya Ibu ya. Jadi yang pertama tadi adalah yang dirindukan oleh surga adalah orang yang menjaga lisannya. Lisan ini Bu bisa menghancurkan satu keluarga. Saya jumpa dengan bapak ini. Saya menangis kepadanya. Rupanya dia nggak sadar. Sabar Bu, sambil menepuk bahu saya. Dilihat oleh seseorang, Bundun Mamarganda. Sampai kepada suami saya, sampai kepada mertua saya. Dipulangkan sama suami saya karena saya dituduh berselingkuh. Gara-gara lisan, padahal kita tidak tahu yang sebenarnya. Jadi mari Ibu, mulai hari ini kita jaga lisan kita. Lisan ini bisa mencelakai diri kita dan mencelakai orang lain. Tapi apabila kita gunakan lisan kita ini dengan bijaksana, dengan baik, maka lisan kita ini bisa menjadi penolong kita, yaitu dengan memperbanyak berzikir dan beristighfar pada saat kita sendiri maupun pada saat kita bersama-sama. Yang kedua apa lagi Ibu?
yang bisa menyelamatkan kita dari, yang bisa membuat surga rindu kepada kita, yaitu orang yang banyak membaca Al-Quran. Ya Bu ya. Jadi kalau hari ini Ibu Ketua BKMT kita sudah setiap tahun membuat program yang sangat bagus. Juz pertama perwiritan ini, juz kedua perwiritan ini, juz ketiga. Itu jangan karena dikoordinir oleh Ibu Ketua BKMT saja makanya kita baca Quran. Seharusnya kita sebagai umat Islam memang harus selalu dekat dengan Al-Quran. Tidak bisa habis maghrib, habis isya. Tidak bisa habis isya, habis subuh. Tidak bisa habis subuh, habis zuhur. Tidak bisa habis zuhur, habis asar. Tidak bisa juga udah 5 waktu dikasih Allah kepada kita untuk bisa sekali saja membaca Al-Quran. Ibu tidak bisa juga. Maka termasuklah kita orang-orang yang merugi. Dan sangat merugi. Padahal kita mau cari untung ya Bu ya hidup ini ya. Tapi dikasih Allah kita waktu untuk membaca Al-Quran. Tapi kita tidak mau dan kita mengabaikan. Padahal dengan membaca Al-Quran surga akan merindukan kita. Jadi kalau bisa Ibu, apalagi kita ini rata-rata udah berumur, rata-rata berumur kita, bacalah Al-Quran itu minimal sekali pun 1 hari. Tenang batin. Nanti di Yaumil Mahsyar Al-Quran ini bisa menjadi syafaat kepada kita. Dibela Al-Quran ini kita. Di alam kubur kita Al-Quran ini menjadi cahaya, menjadi penerang. Pada saat kuburan kita gelap gulita, sempit, bau, banyak cacing dan sebagainya. Pernah Bu membayangkan gimana alam kubur Bu? Pernah Bu membayangkan alam kubur Bu? Ngeri ya Bu ya. Saat kita melihat jenazah dimasukkan ke dalam kubur itu, dilempari dengan tanah, ditimpa, ditutup. Kalau manusia yang sehat melihat itu seharusnya kita ngeri, merinding kita melihatnya. Seperti itulah bakalan yang kita rasakan Ibu, karena semua kita bakal mati. Tidak ada yang hidup kita kekal Bu. Jadi persiapkanlah lampu kita apabila kita sudah berada di kubur. Apa lampunya Bu? Baca Al-Quran. Bu ya, baca Al-Quran. Yang tadinya gelap gulita itu kuburan bisa terang benderang seperti taman-taman surga. Baca Al-Quran. Dan orang yang banyak membaca Al-Quran termasuk yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga apa Bu? Yang pertama tadi apa Bu? Menjaga lisan. Yang kedua banyak membaca Al-Quran. Ya Bu ya, jangan di bulan Ramadan saja membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah orang yang dermawan. Apa itu orang yang dermawan Bu? Orang yang dermawan itu adalah orang yang suka memberi. Suka memberi kepada siapa aja, apakah fakir miskin, apakah tetangganya, apakah saudaranya. Orang dermawan Bu tidak harus banyak, tapi dia suka. Adong jeloknya lehennya itu tetangga, adong pisangnya lehennya tetangga, adong jepangnya lehennya tetangga. Karena dimakan pun mungkin gak habis. Kemudian di dalam Al-Quran dikatakan orang dermawan ataupun menafkahkan sebagian harta yang dimiliki, yang dicintainya di jalan Allah itu ada dalam Al-Quran Ibu. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Nanti boleh Ibu baca. Al-Baqarah ayat 261 yang artinya begini Bu. Perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya, orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah, seumpama dia menanam sebiji benih, lalu benih itu tumbuhlah 7 tangkai. Masing-masing tangkai itu memiliki 100 bulir. Satu yang kita sedekahkan, yang kita berikan tadi kepada orang karena kedermawanan kita, akan diganti Allah dengan 1 kali 7 kali 100. 700. Itu pengembalian dari Allah kepada orang yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Orang yang dermawan, orang yang membantu fakir miskin, orang yang membantu saudara tetangganya yang kesulitan. Tapi tong Ibu, penyuluh tetanggaku itu yang malasannya kerja, sombong muse, tapi miskinnya minta ampun. Jangan lihat
lihat sombongnya, jangan lihat miskinnya, jangan lihat malasnya, tapi lihatlah bahwa kita memiliki kewajiban dan perintah oleh Allah bahwa kita harus mengulurkan tangan kita kepada saudara kita. Persoalan dia malas urusannya, persoalan dia sombong urusannya, persoalan dia miskin urusannya dengan Allah, tapi kewajiban kita adalah melaksanakan perintah agama, menjalankan Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Ibu. Nah, ini 700 tadi kalau kita mengeluarkan harta kita itu di jalan Allah itu di hari biasa, Ibu. Bagaimana kalau kita bersedekah di bulan Ramadan? Kira-kira udah berapa itu? 10 kali lipatkah? 100 kali lipatkah dibikin Allah? Kita tadi nggak tahu ya, Bu ya. Karena pahala di bulan Ramadan Allah yang tahu. Nggak kita bisa. Kalau misalkan dibalas Allah aja 700 itu kali 10, Bu, udah 70.000 pengembalian kepada kita. Kita sedekahkan uang kita 1.000 rupiah di bulan Ramadan, akan dikembalikan Allah kepada kita 70.000, Ibu. Maha besar Allah ya. Betapa beruntungnya kita sebagai umat Islam memiliki pegangan hidup Al-Quran. Jadi mulai hari ini, Bu, jangan pelit ya, Bu ya. Jangan pelit, jangan kikit ya. Nah, karena pengembalian dari Allah itu di luar nalar kita. 1 biji sawi saja tadi disedekahkan akan tumbuh 7 tangkai. Dari masing-masing tangkai itu 100 bulir. 1 kali 7 kali 100, 700 di bulan Ramadan. Wallahu a'lam berapa pengembalian dari Allah. Kita bukan memengkali-kali, tapi Al-Quran sendiri memang mengajari kita bahwa kita boleh berhitung tentang amal. Ini dia, Bu, salah satunya. Tapi janganlah pula biar aku begini. Tentunya setiap kita mengeluarkan harta kita itu harus dengan